Kalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua bagian yang kita akan lihat pagi hari ini. Yang pertama adalah mengenai persembahan tubuh, ya. Jadi setiap kehidupan kita harus sadar, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu didasari dengan kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah. Tanpa kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan tidak pernah kita lakukan dengan maksimal, ya. Karena ukuran di dalam kita memberikan persembahan itu sangat tergantung di dalam kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Allah. Jadi ibadah yang benar, ibadah yang sungguh-sungguh itu akan membuat setiap persembahan kita menjadi persembahan yang kudus dan juga yang berkenan kepada Allah. Kita ingat satu contoh anak daripada Imam Eli, Hofni dan Pinehas, ya, di mana ketika dia bertugas untuk mempersembahkan korban, firman Tuhan tuliskan bahwa Hofni dan Pinehas ini mengambil yang seharusnya mereka persembahkan kepada Tuhan, tetapi tidak mereka persembahkan kepada Tuhan. Jadi sangat-sangat kelihatan sekali bahwa hati yang benar itu juga pasti akan mempersembahkan persembahan yang benar. Beberapa tahun yang lalu ada seorang jemaat, tapi dia sudah meninggal, memberikan kepada almarhum papa waktu itu persembahan. Lumayan sebenarnya persembahan itu. Dia membawa ke gereja itu beberapa kebutuhan untuk membangun. Tetapi saat itu tiba-tiba ayah saya bilang, yang baru diberikan itu ada semen, ada kapur, tolong jangan dipakai, biarkan saja. Nah, kita jadi bingung Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya tidak lama kemudian kita mendengar bahwa anak Tuhan ini baru dapat nomor, ya. Jadi dia memberikan persembahannya itu setelah dia mendapat nomor, ya. Jadi ini luar biasa orang ini. Dia bawa persembahannya karena dia mendapat undian nomor, ya. Dan sama ayah saya sama sekali yang dipersembahkan itu tidak diterima. Jadi sangat-sangat disiplin sekali beliau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi di dalam kehidupan kita firman Allah mengajarkan sebelum segala sesuatunya kita berikan untuk Tuhan, terlebih dahulu Tuhan mau supaya kita mempersembahkan tubuh, ya. Jadi persembahan tubuh ini adalah persembahan yang paling Tuhan berkenan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu sangat didasari dengan niat hati, sangat didasari dengan kehidupan kita. Ketika kehidupan kita belum sungguh-sungguh benar, belum sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu pun juga tidak dengan segenap kehidupan, ya. Ini menjadi satu dasar yang penting. Kemudian yang kedua, kita melihat tadi dikatakan gambar siapa ini? Gambar kaisar. Yesus mengajarkan berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan itu menjadi dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat omong-omong begitu di kalangan kaum muda, ada seorang kaum muda, dia mengatakan, aku gak ngerti perpuluhan itu apa, ya. Dan pagi hari ini saya dengan pimpinan yang daripada Tuhan, dengan apa yang saya tahu, saya akan coba bagikan dengan Bapak Ibu Saudara, ya, tanpa ada maksud apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perpuluhan itu adalah salah satu persembahan yang Tuhan ajarkan untuk gereja boleh lakukan. GPPS ini salah satu gereja
perpuluhan itu menjadi satu persembahan yang diberikan kepada Tuhan, dan yang mengelola itu adalah gembala, ya. Ada gereja lain, satu organisasi, gembalanya digaji, tetapi perpuluhannya diatur oleh sinode. Dan saya lupa itu entah gereja Toraja atau gereja Sulawesi, dia mempunyai ini ya, keuangan sinodenya itu sama dengan RAPBD ya, pendapatan belanja daerah Sulawesi. Jadi saking banyaknya itu perpuluhannya itu sampai sama dengan apa yang dipunyai oleh daerah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang menarik di dalam perpuluhan ini, meskipun di dalam perkembangannya itu menimbulkan kontra ya, karena ada yang bilang boleh ngekai perpuluhan kenaan pendetone dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya memang itu adalah sesuatu hal yang memang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan memang jemaat, saya bersyukur kepada Tuhan, ada banyak yang sudah memberikan perpuluhan ya, tetapi ada juga yang belum. Dan saya melihat jemaat yang memberi perpuluhan ini dari tahun ke tahun itu secara kuantitas jumlahnya itu bertambah, dan saya melihat juga usahanya semakin diberkati. Jadi di dalam perjalanan daripada kehidupan anak Tuhan, ketika dia mempersembahkan tubuh, maka perpuluhan itu juga menjadi perhatian di dalam kehidupannya. Kita mau baca lebih dahulu Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Silakan dibaca Bu, Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai bergelimang? Aku akan menghadik bagimu belalang lahat, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Maleakhi ini persembahan persepuluhan itu dikatakan di sana, selain dibawa ke rumah Tuhan juga ujilah aku. Jadi maksudnya ketika saudara memberi persepuluhan, Tuhan mau supaya kita menguji. Kalau perpuluhan itu memang benar dari Tuhan ya, sesuatu hal yang memang Tuhan mau kita lakukan, maka di dalam kehidupan kita dikatakan di sini kita akan diberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan katakan di sini Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati di dalam kehidupan kita. Perpuluhan bukan satu-satunya, tetapi menjadi salah satu ya. Meskipun kadang perpuluhan ini sering diabaikan dan sering diperdebatkan, tetapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan uji. Artinya ketika saudara memberi dan diberkati, maka artinya itu sungguh-sungguh sungguh-sungguh dari Tuhan. Tetapi kalau saudara memberi dan tidak diberkati, artinya itu sesuatu hal yang memang Tuhan tidak setujui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perkembangan daripada kehidupan bangsa Israel, mengapa
perpuluhan itu sampai hari ini itu masih up to date, masih relevan untuk dibicarakan. Pada masa bangsa Israel, mereka mempunyai 3 tokoh atau 3 orang yang melayani mereka. Jadi ada nabi, ada raja, ada imam. Nabi itu membawa di dalam kehidupan bangsa Israel, raja dan rakyatnya, untuk mereka mengenal Tuhan. Dari nabi mereka tahu yang mereka lakukan itu benar dan tidak di hadapan Tuhan. Mereka tahu mereka harus maju berperang atau tidak, itu melalui nabi. Sementara raja itu akan memimpin pemerintahan, ya. Jadi mengatur segala administrasi dan sebagainya itu dikerjakan oleh raja dan bawahannya. Lalu kemudian imam. Nah, yang menarik di antara nabi, raja dan imam ini menarik karena imam itu berasal khusus dari orang-orang Lewi. Dan dari bangsa Israel hanya imam Lewi yang tidak mendapatkan bagian tanah di tanah perjanjian. Jadi dengan kata lain, imam Lewi ini sangat bergantung dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka, ya. Kalau Tuhan berikan melalui umatnya itu persembahan, maka imam Lewi ini bisa melaksanakan tugasnya. Tetapi kalau tidak, itu sama halnya mereka juga membinasakan imam Lewi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini sangat-sangat berkenaan sekali dengan keberadaan hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan dirinya secara penuh kepada Tuhan, ya. Jadi kalau di dalam GPPS, kalau sudah menjadi hamba Tuhan, pendeta atau gembala sidang di GPPS, itu dia harus sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan di GPPS itu tidak boleh nyambi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dia hanya melakukan pekerjaan yang ada di rumah Tuhan, mulai doa, mulai mempersiapkan ibadah dan segala sesuatunya. Nah, ini satu hal yang memang Tuhan perhatikan, dan Tuhan mau supaya orang-orang percaya atau jemaat Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan, mereka melaksanakan, memperhatikan hamba Tuhan seperti yang Tuhan mau atas kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan daripada bangsa Israel, itu 1/10 itu adalah sesuatu hal yang wajib. Kalau di imamat kita melihat ada banyak hal yang Tuhan ajarkan di sana, bahwa mereka memberikan persembahan untuk persepuluhan untuk dibawa ke dalam rumah Tuhan, dan imam-imam ini yang mengelola semuanya. Nah, saudara-saudara, ada beberapa kisah daripada persepuluhan ini. Yang pertama adalah di dalam Kejadian 14, tidak usah dibacakan, mengenai Abraham setelah mengalahkan Kedolomer, ya. Jadi dituliskan Abraham berperang dan Abraham memenangkan perperangannya dengan Kedolomer bersama dengan teman-temannya. Dan satu hal yang menarik di sana adalah Abraham memberikan 1/10 dari hasil kemenangannya itu kepada Melkisedek, ya. Jadi Bapak Abraham sebagai bapak orang beriman, sebagai bapak orang percaya, dia melaksanakan perpuluhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan mau pola daripada Bapak Abraham ini menjadi teladan orang-orang di kehidupan berikutnya atau di masa-masa berikutnya. Jadi Bapak Abraham itu sangat-sangat mengerti, sangat-sangat paham bagaimana dia mengucap syukur kepada Allah dengan memberikan persembahannya kepada Melkisedek. Nah, kemudian yang kedua adalah Yakub, ya. Ketika Yakub melihat tangga surga di Betel, itu Yakub menjadikan tempat di mana dia tidur dan dia bermimpi bahwa di tempat itu ada tangga yang dipakai untuk naik turun ke surga. Nah,
Yakub ketika dia bangun, dia memberikan persembahan persepuluhan di tempat itu. Karena dia percaya bahwa di situ ada Tuhan, bahwa di situ Tuhan hadir. Dan itu menjadi satu komitmen kalau kita lihat di sana, bahwa itu sesuatu hal yang memang secara disiplin di waktu-waktu berikutnya Yakub lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita melihat di sini perpuluhan itu adalah sesuatu hal yang memang sudah dilakukan oleh orang-orang percaya, oleh umat Tuhan di masa-masa yang lampau. Ya, mungkin sekarang kita berpikir masih relevankah perpuluhan itu? Ya, kadang orang berpikir hamba Tuhan tidak usah diberi perpuluhan. Ya, hamba Tuhan biar terserah nanti Tuhan yang memberkati. Ini adalah sebuah pemikiran yang salah. Tuhan memberkati umatnya supaya umatnya boleh melakukan apa yang menjadi perintahnya. Ada beberapa hal sikap hati daripada orang percaya ketika dia memberi perpuluhan maaf dengan asumsi saya memberi 100 saya akan diberkati 1000. Maaf Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberi perpuluhan masih dengan pola pikir seperti itu, maaf, kita seperti judi, ya. Kita beri 10 dapat 100, kita beri 100 dapat 1000. Jadi itu seperti beli lotre, ya. Sementara Tuhan mau kita ikhlas kita beri ya sudah, tanpa ada keinginan atau segala sesuatunya, karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan lebih tahu apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi sebuah perhatian di dalam kehidupan kita. Ketika kita memberikan persepuluhan, jangan ada asumsi di pikiran kita, saya beri 1000 saya akan dapat 10.000, saya beri 10.000 saya akan dapat 100.000 dan sebagainya. Ini menjadi sebuah dasar yang penting. Jadi ketika saudara beri, ini untuk pekerjaan Tuhan, ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu menjadi satu hal yang sangat-sangat Tuhan perkenan di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang dia beri tetapi dia tidak diberkati. Karena apa? Motivasinya salah. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi ketika motivasi salah, apapun yang kita berikan itu Tuhan tidak memberkati. Tetapi ketika kita beri bahwa itu untuk kemuliaan Tuhan, bahwa itu untuk pelebaran kerajaan Allah, maka diberkati dan tidak diberkati itu terserah Tuhan. Nah, ini sebenarnya adalah sikap yang harus ada di dalam kehidupan kita ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika saudara melakukan perpuluhan, ingat baik-baik. Jangan ada satu hati kecil pun terbesit. Saya sudah beri 10, saya akan dapat 10.000. Ya, saudara tambah nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara beri ini untuk kemuliaan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang mengerjakannya, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memberkati dalam kehidupan saudara. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya ini merupakan jawaban dari salah seorang jemaat ketika dia beri perpuluhan. Dia katakan, aku orang ngerti, aku ngekei perpuluhan iki dasarnya apa, dia bilang seperti itu. Nah, ini boleh menjadi jawaban karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan memberkati kita. Kemudian pada zaman Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Farisi. Ini satu hal yang kebalikan. Orang-orang Farisi ini dia memberi persepuluhan, tetapi dia tidak melakukan perintah Tuhan yang lainnya. Dan ini Tuhan juga tidak mau. Jadi jangan sampai perpuluhan itu menjadi yang utama, yang lainnya diabaikan. Tuhan mau yang lainnya juga dilakukan dan perpuluhan itu juga dilakukan. Ya, ada banyak yang harus kita lakukan sebenarnya ketika kita mau menurut apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Tetapi kita harus sadar Tuhan tidak pernah memblok-blok, ya, seperti ini, seperti ini, seperti itu, tidak pernah. Jadi semuanya harus dilakukan. Dan kita mau belajar melakukan
dari kehidupan kita lebih dahulu, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang benar, ya. Sudahkah di dalam kehidupan kita membawa kehidupan kita kudus dan benar di hadapan Tuhan? Benar dalam arti sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadilah mungkin kita sadar, kita sebagai manusia, kita mengatakan, Tuhan, kami masih manusia, kami belum bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Kita mau berdoa, mohon, mari Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan kami, supaya firman-Mu itu yang hidup di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, kami boleh berkenan kepada Tuhan, dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika kehidupan saudara sudah ditata menjadi kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, maka perpuluhan itu bukan menjadi satu hal yang luar biasa, tetapi itu menjadi satu hal yang kita sadar itu adalah kewajiban yang memang harus kita lakukan, ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak memilih-milih di dalam kita melakukan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan, apa yang firman Tuhan tuliskan, itu yang kita lakukan. Dan kita percaya ketika kita mohon kemurahan Tuhan, kekuatan Tuhan, maka Tuhan akan menolong di dalam kehidupan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. WL Singer untuk maju ke depan untuk menaikkan pujian dan pelayan perjamuan suci.